Dan berbicara mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, bukan saja produk yang menjadi fokus utama bagi kita. Tenaga kerja pun ternyata juga harus menjadi PR utama bagi kita untuk mempersiapkan diri kita memasuki masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah berlangsung. Oleh karena itu pemirsa, pada kesempatan kali ini di Cakrawala untuk edisi 8 Agustus 2016. Saya Deddy Sebastian akan berbincang-bincang bersama dengan Mbak Willy Filosofia yang ada di sebelah saya. Selamat pagi Halo, Mbak Willy, pagi gimana Deddy. kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik seperti ya, biasa saya seger gitu ya. harus money Tanggal day. muda, apakah efek tanggal muda atau bagaimana? Setiap Senin harus segar. Oh, setiap Senin harus Karena segar, benar. bahasnya duit. Karena memang setiap di hari Senin kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mbak Willy terkait mengenai keuangan. Dan kali Betul. ini kita akan membahas mengenai TKI di era MEA. Benar. Berbicara mengenai TKI di era MEA, sebenarnya yang paling umum, yang paling masyarakat tahu adalah, yang mungkin masyarakat ingin tanyakan, kalau produk mungkin dinas dari UMKM, koperasi dan juga UMKM sudah sangat-sangat mensupport. Lantas bagaimana kalau kita berbicara mengenai TKI-nya? Apakah memang Produk sudah yang lain, siap ya? kah atau bagaimana? Iya, jadi kalau kita bicara masyarakat ekonomi ASEAN adalah yang perlu kita tahu, eh, kita biasanya takutnya gini, oh kita hanya concern terhadap produk. Kita nggak concern terhadap hal-hal lain yang mungkin akan menyerbu Indonesia Ya. gitu ya. Kemarin kan ada isu-isu ya bahwa Indonesia diserbu oleh tenaga kerja asing. Kenapa sih nggak dibalik kita menyerbu mereka? Oke. Nah cuman kan yang jadi masalah gini mas, kita kalau bilang TKI kesannya bantu ya, Benar, kalau kita lihat pasti orangnya supir, kuli, pokoknya semua yang asisten rumah kasar-kasar tangga gitu ya, yang Kalau kita kasar-kasar di luar sebenarnya negeri. lihat sebenarnya tenaga kerja Indonesia itu meliputi pekerjaan apapun, Semuanya, iya. profesi apapun kan sebenarnya seperti Betul, itu. betul, Tapi betul. Jadi- stigma masyarakat itu adalah oh TKI nih gitu ya. Oh pasti Mm, agak minus, Benar. bukan agak lagi, minus banget. Dengan adanya stigma tersebut, TKI adalah asisten rumah tangga. Iya. Oleh karena itu banyak masyarakat yang kalau misalnya bekerja di luar negeri, banyak yang tidak mempersiapkan entah itu apapun. Betul, jadi ya. mereka hanya concernnya adalah ingin dapat gaji yang gede Iya. gitu ya. Oh ya gimana caranya saya harus gaji gede? Misalnya asisten rumah tangga, kalau di sini cuma sejuta setengah sampai 2 juta, di sana bisa 6, 7, bahkan 8 ya. Iya, benar. Bahkan 10, tapi juga jangan mereka tidak mempersiapkan diri bahwa syaratnya juga cukup sulit. Oke. Maksudnya cukup sulit misalnya begini, kita bicara dari yang level terendah ya, Iya, dari asisten rumah tangga. Mm, Kita ingin menjadi TKI di Hong Kong. mm. Kalau kita nggak ngerti bahasanya gimana? Oke. Kalau kita nggak ngerti tata caranya di sana gimana? Terus kemudian kalau kita nggak bisa mengoperasikan mesin-mesin rumah tangga yang ada di sana gimana? Akhirnya seringkali terjadi, saya tidak menyalahkan untuk rekan-rekan tenaga kerja asisten yang mendapat masalah gitu. Cuman kan balik lagi, jangan kan jauh-jauh lah, Oke. di Indonesia deh, di rumah. Kalau asistennya tuh nggak ngerti apa-apa ya kan, dikasih tahu susah, nggak ngerti bahasanya, suruh pakai mesin cuci nggak bisa, ini jengkel juga. Oke, berarti dalam hal ini skill ya yang perlu juga harus diperhatikan Betul, betul. juga. Tapi karena kebanyakan para TKI itu hanya memperlihatkan skillnya. Jadi dalam artian misalnya kalau misalnya asisten rumah tangga, fokusnya adalah pembelajaran yang dilakukan adalah entah itu bagaimanakah cara mengoperasikan alat-alat rumah tangga yang mungkin sedikit berbeda jika kita bandingkan dengan Indonesia. Ya, Dan di sisi lain juga bahasa yang dipelajarkan. betul. Tapi di sisi lain kelihatannya kayak pemerintah kita itu kayak kurang aware terhadap sertifikasi yang diberikan untuk para TKI. Karena kalau menurut saya Itu penting banget. Itu penting banget ya, Betul, Mbak itu Lili ya. kayak apa ya? Ijazah yang dikeluarkan negara untuk bahwa orang ini benar-benar capable di bidangnya. benar. Bahwa dia betul-betul mumpuni ya, mumpuni untuk jadi misalnya hanya seorang asisten rumah tangga. Gitu. Cuman kan kalau dia sudah punya sertifikasi itu, pastinya juga harga jual nilainya dia sendiri tuh akan Lebih tinggi. Betul. Oke. Nah, sekarang mungkin sudah beberapa kali pemerintah mengadakan sertifikasi khusus ya. Oke. Cuman sepertinya belum mengena. Oke, jadi Karena- kalau misalnya belum mengena berarti siap nggak, Mbak? Eh, Kalau mungkin untuk profesional, untuk Iya. kita bilang profesi lain ya, guru. Ilmuwan kita banyak loh di luar negeri. Oke. Yang jadi dosen tuh luar biasa Benar, banyak benar, dan luar banyak. biasa pinter gitu loh. Yang memang di sana itu bahkan sangat dibutuhkan sekali. Benar-benar dan itu
saya yakin itu nggak usah pakai sertifikasi ya. Mereka sudah langsung dicari-cari gitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah kemarin itu sertifikasinya mungkin banyak diikuti oleh kita hanya merasa gini loh, oh kita butuh sertifikasi sekarang tanpa tahu itu buat apa sih sebenarnya. Nah, kan pernah kan ada guru dan sebagainya kan sempat komplain kenapa kita mesti pakai dan lain-lain. Sebenarnya itu untuk mencegah dari kalau yang dari asing ke Indonesia tuh punya ijazah nih dari negaranya ya, surat yang dikeluarkan dari negaranya bahwa orang ini capable di bidangnya gitu. Kenapa dari kita enggak? Kan begitu sebenarnya. Dasarnya sih itu. Jadi dalam hal ini pemerintah pun juga harus mulai memberikan perhatian khusus ya untuk para TKI ya. Betul. Jadi enggak semua orang harus, saya pikir sih semua profesional ya. Semua profesional. Semua profesi, misalnya MC, ya harus jadi. Jadi memang one day kita kemanapun kita bisa bilang, oh saya MC. Nggak cuma di negara sana MC, ke luar negeri jadi apa? Benar. Nggak seru deh kayaknya. Jadi sertifikasi dan juga skill pun juga di sini harus dimatangkan dalam artian. Jadi bukan hanya skill, karena banyak orang yang mungkin ingin bekerja ke luar negeri, bisa dikatakan hanya mementingkan skillnya tanpa memberikan sertifikasi ya. Padahal kalau kita lihat itu sebenarnya sangat-sangat penting gitu ya. Iya, karena kan kalau sertifikasinya sudah ada, kemudian mereka berhasil bekerja di luar negeri dengan baik, uangnya kan masuk ke dalam negeri tuh. Perekonomian kan meningkat. Nah, kan ujung-ujungnya UUD juga. Ujung-ujungnya UUD, UUD gitu. Baik, UUD. Mbak Willy, kalau kita berbicara mengenai masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA gitu ya. Ada mungkin kita bisa lihat nggak sih Mbak Willy perbedaan antara sebelum adanya MEA dan sesudah adanya MEA? Untuk para TKI ya, untuk para SDM-nya lebih tepatnya. Untuk SDM-nya sih sejauh ini belum ya, belum kelihatan. Belum kelihatan, cuman yang saya khawatirkan. Nah ini yang saya khawatirkan. Jadi banyak justru, itu kan orang penduduknya banyak sekali. Benar. Banyak sekali, usahanya juga banyak sekali. Nah jangan sampai usaha-usaha itu nanti pekerjanya itu bukan orang Indonesia. Itu yang dikhawatirkan. Karena balik lagi, pekerja dari luar itu ingin loh bekerja di Indonesia, jangan salah. Mereka sudah banyak sekali yang belajar bahasa Indonesia. Banyak sekali. Benar. Belajar bahasa Indonesia, bahkan ada belajar bahasa Jawa. Jadi mereka merasa kalau saya ingin masuk ke Indonesia berarti saya harus betul-betul mengenal betul nih. Iya, di tempat tinggal saya aja, kos-kosan saya itu satu lorong gitu ya Mbak Willy ya. Itu saya tinggal dengan berbagai warga negara asing yang bekerja di sini. Dan mereka saya rasa kalau mungkin setiap kita berjumpa sedikit chit-chat bersama dengan mereka itu bahasanya udah nggak bahasa Inggris kali. Iya, sudah bahasa Indonesia. Dan bahkan kalau misalnya saya Surabaya. tanya soal pekerjaan, saya rasa mereka sangat kompatibel banget dan juga sangat apa ya istilahnya siap gitu loh. Jika kita bandingkan dengan SDM yang ada di negara kita atau mungkin ruang lingkup Jawa Timur, saya rasa ini masih kayak kurang banget gitu. Betul. Jadi ini harus ada peran dari pemerintah setempat. Kerjasama dengan semua pihak. Jadi baik dari diri kita sendiri dan juga ada pemerintah setempat, ada kerjasama yang mungkin untuk mengarah yang baik. Iya benar. Siap memasuki MEA. Benar-benar, karena kan kalau misalnya contoh kecil lah, kalau misalnya kita tanya, kerja kamu apa di Surabaya? Gitu. Pasti mereka jawabnya dengan lugas, saya tas. Karena kalau di Indonesia, kalau ke luar negeri ditanya, skillmu apa? Nah itu salah satu bedanya. Nah itu memang yang harus kita bekerja sama dengan semua orang. Jadi jangan sampai itu tadi kita dikuasai oleh orang lain. Benar. Karena itu juga yang kita takutkan karena mereka tuh juga anti demo loh. Benar. Kalau ngomong soal demo, ya. data saya sempat ya, data dadakan sih lebih tepatnya, ini mengatakan kalau masyarakat kita atau mungkin SDM kita lebih tepatnya, itu lebih mementingkan demo untuk kenaikan gaji tanpa memperhatikan skill dan sertifikasi. Iya, betul. Sedangkan kalau untuk di negara asing, warga negara asing, mereka lebih sibuk untuk mencari ilmu lebih dalam, meningkatkan quality dari dirinya daripada untuk sekedar berdemo. Karena kalau menurut saya dengan adanya demo tanpa melihat skill kita kayaknya wasting time banget gitu. Iya, cuman kan balik lagi kalau kita kan sorry to say, kadang kita beraninya tuh karena banyakan. Iya benar. Kalau sendirian suruh ngomong juga nggak berani. Coba diambil satu suruh ngomong. Iya. Jangan yang depan, yang tengah-tengah atau yang belakang. Tapi saya juga masih ini ya, masih kurang
Bagaimana tahu gitu, maksudnya mereka itu sampai demo dengan kenaikan harga gajinya itu biar naik terus setiap tahun mereka menuntut setiap tahun hampir harus naik. Harus naik sepertinya Tapi gitu ya. skill-nya itu loh Mbak Willy yang saya masih tanda tanyakan itu, apakah bisa mumpuni gitu. Takutnya kan warga negara asing aja dipanggil Iya 10 sekali ya. 10 pekerja Indonesia digantikan dengan 2 orang warga negara asing sudah cukup. Betul. Karena saya rasa mereka sudah berkompeten untuk menangani berbagai bidang Betul, misalnya betul. Nah, seperti itu. ini juga yang harus jauh lebih Mhm, adalah selain pemerintah, aparat setempat ya, RT, RW dan lain sebagainya. Itu mhm, dia kan pasti yang pegang data nih. mhm, Oh si A kerjanya di sini. Misalnya deh tukang bangunan, iya, nggak usah jauh-jauh ya. Kita bilang tukang bangunan, mhm, tukang-tukang yang biasa nambal bocor rumah, ya kan, masang tehel apa tuh. Mereka tuh harusnya juga dilengkapi dengan sertifikasi loh. oke, Ya, harus ya. harusnya. Jadi satu hal, Mhm, kalau mereka bekerja tuh mereka bekerja nggak asal-asalan. Kan kita suka denger ya keluhan dari ibu-ibu nih kan kalau rumah bocor, aduh tukangnya udah bolak-balik ganti, bocornya nggak berhenti-berhenti, ya kan. Karena tukangnya nggak punya skill, skillnya abal-abal. Tapi kalau dia sudah bersertifikasi, kalau nggak bocor, pasti kan ada apa ya, lebih profesional lah. Memang Iya. mungkin bayarannya lebih mahal sedikit, tapi kepuasannya juga jauh lebih besar. benar, Kita setuju nyuruh juga. sekali, tek, yang bocor ini nih, oke sekian, Mhm, beres. Atau tukang ledeng. Di luar negeri semuanya bersertifikasi, Mas. bersertifikasi ya, Betul. betul sekali. Nah itu yang contoh kecil. Mhm. Jadi kan, nah yang pegang data itu kan semua sebenarnya RT RW ya. Ya kan Mhm, karena dia pasti tahu dong warganya kerjanya jadi apa gitu kan. Nah mhm, itu mungkin yang harus bekerja sama dengan baik lah. oke. Ayo yuk bikin sertifikasi yuk. Gitu. Jadi dia juga dihargai dan kalau yang skillnya minim, masa dia mau minim terus sih? Terus demo-demoan terus. Jadi Iya. skillnya minim dia mau apa ya, mengembangkan dirinya gitu. Ya malu dong kalau si itu dapat sertifikasi. Oh iya dong, saya kan lulus. Saya kan sudah uji kompetennya kan saya memang berkompeten. Kan Iya, seperti itu ya. Nah, benar. pasti kan temannya malu, masa dia diem aja? Nggak Oke. mungkin lah. Saya takutkan itu nanti ya kalau semakin kita sibuk dengan yang namanya demo, skill kita tanpa kita nggak perhatikan secara khusus warga Benar. negara asing yang mengancam kita untuk Pasti. oke pasti Bukan ya. mungkin, tapi pasti. Karena kita sudah jadi incaran gitu. Mhm. Incaran untuk banyak negara bahwa banyak lahan nih di Indonesia. Dan memang Benar. banyak sekali. Dan sudah mulai terbukti pelan-pelan Sudah. gitu ya. Memang tidak langsung. Benar. 1000 Iya loh orang benar nggak loh, di mungkin lorong datang. yang tadi saya Wah. sempatkan di lorong satu kos-kosan saya itu hampir 3-4 orang itu kalau kita lihat itu kan hanya beberapa kamar tuh ya. Kurang lebih 20-an kamar untuk satu lorong gitu ya. Itu sudah ada 4 penghuni warga negara asing Itu itu hanya lumayan satu loh. lantai, belum Benar. lantai-lantai berikutnya. Benar. Itu kan kelihatan sudah mulai mengancam banget gitu ya. Benar. Nah sekarang juga kalau kita biasa dulu ngelihat ekspatriat itu kerjanya memang ya untuk level-levelnya yang tinggi-tinggi tidak terjangkau ya. Sekarang enggak loh, yang udah mulai sudah ke bawah. Iya, benar. Oh. Dan mengenai TKI dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN, kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Willy ya di segmen berikutnya ya, karena kita harus closing. Dan bagi Anda juga yang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai gimana para TKI ini siap untuk menghadapi MEA, kita akan kulik lagi lebih dalam bersama Mbak Willy setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa.